di AC. Apakah rakyat bisa diatur? Itu aja belum kok, dengan ini aja kotor aja belum diberesin. Di Cimahi ini tidak ada pembangunan. Tidak ada sedikit pun pembangunan di Kota Cimahi. Membantu karena kami memang mungkin latar belakang kami kontras sosial bukan pengangguran, dan kami juga mungkin menempuh pendidikan yang sesuai dengan jalurnya untuk menolong mereka. Mana kita bikin sampling? Yang salah. Pak Dewa, kalau ada yang melanggar, menurut saya di logika saya bukan diundang tapi ditindak. Makanya gini. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman Ormas LSM, yayasan yang saya hormati, yang berbahagia, yang berkenan hadir pada diskusi COD kali ini, Cimahi Open Dialog. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Ilahi Robi karena dengan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Perkenankan, nama saya Ade Irwan Suryana, akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kita kali ini. Yang mengambil materi adalah investasi labrak regulasi. Baiklah teman-teman semua, mulai dari sesi pertama mungkin nanti yang akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Kompas Bapak Fajar Budibowo, dan mungkin pertama-tama nanti perlu saya sampaikan aturan main dalam diskusi kali ini. Yang pertama adalah di sini moderator akan memandu acara diskusi ini. Kedua, setiap panelis bisa berbicara atas izin moderator. Dan ketiga, panelis dapat mengutarakan pandangan, pendapat, dan pertanyaan kepada panelis lainnya yang ada di depan. Selanjutnya yang keempat, peserta diskusi dapat mengutarakan pertanyaan, pendapat, dan pandangan kepada panelis dengan seizin moderator. Nanti ada sesi itu. Terus yang kelima, panelis yang diminta menjawab oleh panelis lain atau peserta diskusi dapat menjawab setelah dipersilakan oleh moderator. Lalu yang keenam, moderator nanti akan menyimpulkan dari hasil diskusi kali ini, nanti yang akan kita rangkum dalam satu kesimpulan diskusi yang mudah-mudahan dari rangkaian-rangkaian acara tadi, atau mudah-mudahan ini bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali timbul daripada masyarakat, yang terutama di sini diwakili oleh para Ormas LSM. Karena bagaimanapun juga ada Cimahi kita, kewajiban kita adalah bagaimana caranya supaya Cimahi ini bisa berdiri kokoh, terutama sinergis antara pihak pemerintah, masyarakat, Ormas LSM, baik legislatif, eksekutifnya. Dan itu harapan kita semua. Baik, untuk sesi yang pertama, silakan untuk Kang Fajar untuk menyampaikan narasi atau materinya terkait mengenai investasi labrak regulasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, akang-akang, ya, di kebetulan para senior di samping kiri kanan saya. Nah, jadi LSM Kompas mengangkat tema investasi labrak regulasi itu bukan tanpa alasan. Dikarenakan seperti yang kita ketahui bersama, kami khususnya LSM Kompas, mungkin banyak dari Ormas dan LSM juga di Kota Cimahi memiliki pemikiran dan gerakan yang sama, yaitu tentang penganalisisan kebijakan publik. Ya, nah di sini dasar pemikiran dari tema investasi labrak regulasi berdasarkan fakta-fakta di lapangan, Bapak Ibu, ya. Karena di Kota Cimahi ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memang ikut berusaha ya di Kota Cimahi, baik itu pengusaha-pengusaha lokal maupun pengusaha-pengusaha yang tingkatnya nasional atau dari luar Kota Cimahi. Hanya hal tersebut menimbulkan polemik dan permasalahan yang sangat sering kita jumpai.
Saya hanya ambil 3 contoh saja yang selalu kami sikapi atau LSM Kompas sikapi. Yang pertama adalah keberadaan perumahan-perumahan, ya, perumahan-perumahan yang notabene sekarang sudah menggerus seluruh lahan-lahan pertanian di Kota Cimahi. Seperti yang kita ketahui bersama juga, lahan hijau di Kota Cimahi saat ini kurang dari 20%. Itu dikarenakan laju pembangunan, ya, terutama properti di Kota Cimahi ini sangat pesat. Nah, namun, ya, dari semua proyek-proyek atau dari semua usaha-usaha properti yang ada, kita memiliki data berapa yang berizin dan berapa yang tidak diketahui memiliki izin. Jadi saya tidak bicara tidak memiliki izin, tapi tidak diketahui memiliki izin, ya. Dan itu sering kami sikapi. Contoh yang kedua adalah keberadaan minimarket di Kota Cimahi, yang notabene itu pun menggerus warung-warung tradisional, yang mana semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin hancur, bahkan banyak yang tutup dan bangkrut. Itu dikarenakan ada ketimpangan dari sisi fasilitasi ataupun sisi pelayanan dari pemerintah Kota Cimahi kepada warung-warung tradisional tersebut. Mohon izin 3 menit Kang Fajar ya. Oke. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah banyak terjadi penyimpangan pada pembangunan menara telekomunikasi di Kota Cimahi. Saya bisa pastikan hampir 100% menara di Kota Cimahi dibangun tanpa ada izin terlebih dahulu. Inilah yang kami sebut investasi labrak regulasi. Kota Cimahi perlu investor, Kota Cimahi perlu investasi, tapi Kota Cimahi pun harus memiliki kepiawaian dalam mengarrange bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Cimahi agar tidak menjadi bumerang untuk pemerintah Kota Cimahi itu sendiri. Investor yang tidak memiliki izin, mereka tidak akan pernah berkontribusi, baik itu retribusi ataupun pajak lainnya, karena mereka tetap disebut ilegal. Mungkin itu saja awal dari bahasan kami. Untuk selebihnya nanti kita akan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Bajar, Ketua Koordinator Kompas. Tadi ada beberapa catatan kami. Yang pertama adalah analisis kebijakan publik mengenai keberadaan perumahan yang menggerus lahan-lahan di Kota Cimahi, yang notabene Cimahi adalah sangat minim sekali untuk lahan. Yang kedua adalah minimarket menggerus warung-warung tradisional. Yang ketiga, banyaknya penyimpangan pembangunan menara seluler. Ini 3 hal ini yang harus kita sikapi, tapi mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu semua ditahan dulu. Nanti kita akan dengarkan paparan yang selanjutnya. Saya berikan waktu kepada, karena terkait mengenai hal ketiga tadi. Yang pertama, saya meminta kepada dari unsur Pemkot Cimahi ya, dengan Pak Yasa ya. Ya. Mohon izin Pak Yasa, silakan waktu dan tempatnya untuk memaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasa dari bagian hukum. Jabatan saya adalah perancang peraturan perundang-undangan di Pemkot Cimahi. Ya, berkaitan dengan berkaitan dengan investasi, tema yang akan diangkat hari ini, investasi melabrak regulasi. Sebenarnya saya pertama kita akan membicarakan dulu kewenangan dari pemerintah daerah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Jadi di sini sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini agak mereduksi dari kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan ke masyarakat. Ini tercantum di dalam pasal di Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa hal-hal mengenai kita berbicara dulu kewenangan secara atributif deh. Kita dikasih waktu berapa lama ya? 3 menit Pak. 3 menit. Ya paling saya
paling saya ini aja lah, bahwa kewenangan pemerintah daerah, dampak dari Undang Cipta Kerja itu direduksi, di mana mengenai hal investasi itu sebenarnya di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan memberikan pelayanan investasi seluas-luasnya pada masyarakat. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, pelayanan perizinan ini diambil alih oleh pusat gitu. Jadi kepala daerah itu harus memberikan pelayanan investasi perizinan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah pusat. Jadi mungkin itu saja sih sebenarnya kalau masalah investasi. Jadi kewenangan-kewenangan investasi itu sekarang di kewenangan pemerintah daerah itu direduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Paling itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasa atas paparannya yang begitu singkat dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Nah, beliau ini adalah sebagai perancang peraturan perundang-undangan bagian umum pemerintah Kota Cimahi. Ada beberapa yang kita garis bawahi, yaitu yang pertama, yang paling utama adalah mengenai kewenangan pemerintah Kota Cimahi terkait dengan Cipta Kerja, dan pada saat ini memang perizinan itu langsung diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, ini untuk menyikapi ini kita akan coba dengarkan dari Dewan Kota Cimahi. Mau siapa dulu nih? Pak Asep dulu atau Pak Robin dulu ini? Kang Robin dulu. Oke. Kang Asep dulu lah, Kang Asep. Kang Iwan, sorry. Kang Iwan dulu, Iwan Setiawan, Asep Iwan. Kang Iwan dulu sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, karena ini menyangkut pemerintahan Mbak Yani. Jadi nyambung nih dari tadi pemerintah Kota Cimahi langsung kepada anggota Dewan Kota Cimahi sebagai Komisi 1. Mangga silakan Kang Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Izin langsung saja. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Kang Yasa. Salah satu pengawasan kita juga dipersulitkan dengan kewenangan di pusat. Contoh Kang Fajar izin dengan minimarket terutama. Dengan minimarket ini karena ada OSS itu sangat dipermudah. Teman-teman kalau sudah membaca undang-undang OSS ini, karena mereka itu berbasis resiko rendah, itu cukup dengan NIB. Jadi dengan OSS ini kalau saya lihat izin itu hanya izin itu hanya NIB, sebawahnya itu persetujuan Bu. Seperti PBG itu hanya persetujuan, jadi bukan untuk awal dia berusaha gitu, bukan izin untuk berusaha. Nah, tingkat pengawasan kita seperti apa? Nah, kalau saya lihat dari sistem dengan OSS Oserba itu, pemerintah kota itu sifatnya pendampingan, Pak. Pendampingan. Jadi setelah mereka berusaha, pendampingan untuk membuat PBG, pendampingan izin yang lainnya. Karena tadi izin untuk membuka usaha itu diturunkan tingkatnya menjadi persetujuan. Nah, tingkat kota itu bisa menggugurkan NIB, bisa, terutama kalau bermasalah hukum, Pak. Apalagi dengan kalau memang usahanya itu tersangkut hukum, itu bisa mengajukan pengajuannya ke OSS seperti itu. Tapi kita hanya mengajukan saja, tidak bisa menggugurkan NIB-nya seperti itu, karena yang dikeluarkan dari kementerian. Kemudian memang ada beberapa kelemahan di kita di Kota Cimahi, yaitu Perda RT RW kita belum selesai, Pak. Jadi sistem OSS itu tidak serta-merta bisa menolak. Hari ini Ibu coba, Ibu membuat, kalau Ibu sudah bekerjasama dengan salah satu minimarket, franchise ya, Ibu setengah jam aja sudah bisa. Dan itu sistem di OSS itu belum bisa menolak karena Perda RT RW-nya belum ada, gitu. Nah, itu jadi permasalahan kita di Kota Cimahi ini. Ya, mudah-mudahan ini ke depan jadi satu PR kita supaya undang-undang di atasnya itu tidak banyak bertabrakan dengan undang-undang di kita gitu. Memang hari ini sudah banyak bertabrakan, Pak.
Contoh regulasi perda kita yang secara zonasi mungkin juga itu karena pada RT RW-nya belum selesai, itu juga digugur Pak. Gitu. Mungkin itu saja mungkin untuk sementara, tapi intinya kalau saya lihat proyeknya sudah bagus Pak. Dengan kejadian kemarin proyeknya di 2022 alhamdulillah teman-teman pengusaha minimarket ada sekitar 110 minimarket sudah mulai mengajukan izin PBG-nya, KLK-nya, tapi memang sedang berproses. Karena ada kelemahan-kelemahan dari syarat-syaratnya Pak izin. Kayak yang saya ketahui kalau yang bermasalah itu rata-rata di franchise Pak, bukan di reguler. Karena itu tadi kalau franchise itu banyaknya misalkan kalau mengatur PBG bangunannya kepemilikannya misalkan ahli warisnya belum beres seperti itu. Itu yang saya ketahui ya, tapi alhamdulillah kalau sampai hari ini semua sudah mulai mengurus dan itu mudah-mudahan bisa meningkatkan salah satu PAD di Kota Cimahi. Dan ya Bang, nanti mungkin salah satu PR kita ya Bang ya, kalau memang diberikan OSS ini diberikan kewenangan kita untuk mengatur lagi regulasi jarak ataupun itu ya kita akan coba lihat undang-undangnya kan, karena ya, kita akan lihat dulu ada peluang nggak gitu untuk itu. Oke, terima kasih mungkin itu Pak Moderator yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Iwan. Mungkin ini perlu rekan-rekan ketahui, kita coba untuk memberikan pernyataan sepintas-sepintas saja dulu ya. Yang penting nanti semuanya kebagian, semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, terkait tadi yang disampaikan oleh Kang Iwan mengenai adanya sistem OSS ya. OSS itu tujuannya itu hanya untuk mempermudah, tapi kenyataannya masih saja ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki Pak ya. Artinya menimbulkan hal negatif juga gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah menurut pandangan beliau bahwa undang-undang pemerintah pusat ini banyak bertabrakan dengan undang-undang daerah, perda daerah. Nah, ini bagaimana yang menurut rekannya sendiri nih Pak Bang Robin terkait mengenai undang-undang pusat ini banyak bertabrakan dengan perda kita, karena beliau-beliau ini adalah pembuat perda ya, yang nanti bagaimana menyikapinya dengan apa yang menjadi pernyataan Kang Iwan tadi bahwa undang-undang pusat banyak bertabrakan dengan perda. Terus untuk apa dibuat perda? Kan begitu pertanyaannya. Silakan Bang Robin. Ya, baik, terima kasih Kang Ade Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi memang luar biasa ini Kang Fajar ini. Jadi membuat temanya itu sedikit provokatif gitu loh. Biar hot, biar bisa naik gitu ya. Tapi saya sepakat, setuju. Jadi bingkai hari ini adalah investasi melabrak regulasi. Jadi kalau kita mendalami terkait dengan tema hari ini memang ini panas karena di satu sisi kota manapun, daerah manapun butuh investasi yang bisa masuk ke daerah. Karena dengan adanya investasi yang masuk ke daerah, ini akan bisa mendorong pembangunan dan bisa juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Secara filosofinya seperti itu. Tapi di sisi lain, investasi ini malah di sisi lain dianggap menjadi biang kerok gitu loh. Biang kerok terhadap pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Jadi sebenarnya kita harus pahami dulu secara komprehensif, memang telah terjadi perubahan paradigma, saudara-saudaraku sekalian. Nanti Pak Yamardi, dosen saya juga dulu, akan lebih menjelaskan. Jadi telah terjadi banyak perubahan-perubahan paradigma. Contoh terkait dengan masalah terkait dengan Omnibus Law yang memang menjadi kebijakan Presiden Republik Indonesia. Apa sih Omnibus Law ini? Omnibus Law ini adalah bagaimana menyederhanakan, kemudian mengurangi daripada regulasi yang ada itu menjadi sebuah regulasi yang efektif, efisien, dan bisa mengatur semua hal yang terjadi di negara Republik Indonesia ini.
Nah, dengan adanya kebijakan Omnibus Law ini, muncullah salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau pusat itu berpikirnya bagaimana membuka seluas-luasnya, memangkas yang selama ini dianggap adanya birokrasi yang berbelit-belit terkait dengan dunia usaha yang bisa masuk ke kota, kabupaten, provinsi maupun negara Republik Indonesia ini. Nah, sehingga ini membuat banyak sekali perubahan-perubahan. Contoh seperti yang disampaikan oleh Kang Iwan tadi, bahwa sekarang itu untuk masyarakat pelaku usaha itu cukup dengan mereka itu memiliki NIB, nomor induk berusaha. Sementara selama ini paradigma yang lama itu, dulu itu masih ada istilah izin gangguan HO, itu dihilangkan. Kemudian IMB yang selama ini menjadi dasar prinsip untuk bisa kita itu berusaha, itu juga sekarang sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang namanya IMB, saudara-saudaraku sekalian. Sekarang itu muncul istilah baru, SIMBG atau PBG, seperti itu. Ini kan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Di satu sisi kita menginginkan bagaimana supaya dunia investasi, investor itu bisa sebanyak-banyaknya masuk, tetapi tidak membunuh ekonomi kerakyatan yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Kang Fajar tadi. Beliau mengatakan dengan bermunculannya toko-toko modern, pusat perbelanjaan ini menggilas habis yang namanya warung-warung rakyat, kan begitu kan? Nah, cuman yang jadi persoalannya sebenarnya ini harus bagaimana sih? Ya kita juga makanya kemarin itu membuat perda, Kang Iwan. Kita membuat perda, dalam perda itu bagaimana kita itu melakukan penataan, pengelolaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan. Di sana kita atur bagaimana supaya nanti keberadaan daripada toko-toko modern ini tidak langsung menggilas, membuat tutup semua warung-warung yang ada dan segala macam. Sehingga kita buatlah aturan di sana. Bagaimana kita membuat zonasi. Kita berupaya mengatur, kita berupaya membatasi lah gitu. Jangan sampai seperti munculnya jamur di musim hujan, seperti itu Kang Ade. Sehingga kita buatlah zonasi di sana. Kemudian kita buat juga ada pola kemitraan yang wajib dilakukan oleh kawan-kawan dari pusat-pusat perbelanjaan toko modern ini. Bagaimana mereka itu membuka semacam gerai ataupun ngasihlah tempat untuk produk-produk UMKM dan segala macam. Memang faktanya tidak segampang dengan apa yang kita bicarakan, kita atur itu, Kang Fajar. Contohnya kadang-kadang ada yang baru cuma 1 bulan, tiba-tiba sudah nggak ada lagi. Misalnya UMKM yang tadinya sudah dititipkan di toko-toko modern atau pusat perbelanjaan tersebut. Kemudian persoalan lagi bahwa kita juga mengatur bagaimana jam operasional. Jam operasionalnya ini juga tidak 24 jam dan segala macam. Tapi faktanya dalam implementasinya banyak terjadi persoalan. Saya hanya ingin menegaskan saja, persoalannya adalah dengan sistem OSS yang sekarang ini, kita daerah itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi banyak sekali sekarang kewenangan-kewenangan kota, kabupaten, daerah lah. Dalam hal ini yang sekarang itu diambil alih ke pusat gitu loh. Kalau bahasa kami itu sekarang itu yang namanya desentralisasi itu sekarang itu sudah nggak ada. Sudah balik lagi menjadi sentralistis lagi. Sentralisasi lagi seperti zaman-zaman sebelum reformasi. Ini yang terjadi gitu. Sehingga kami di sini tidak tinggal diam. Caranya adalah bagaimana kita melakukan penyesuaian, apalagi sekarang itu sudah banyak sekali Kang Fajar muncul keluar aturan-aturan. Contoh misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sekarang sudah digantikan. Sudah diganti lagi dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022. Terus terkait dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, itu juga sudah diganti, sudah dihapus lagi. Itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Sekarang juga sudah diganti lagi Kang Iwan.
Persoalannya di sini adalah bagaimana kita daerah itu cepat tanggap gitu loh. Cepat tanggap melihat perkembangan paradigma yang ada ini. Nah, mungkin nanti karena nggak enak juga Kang Iwan ini udah ngeliat-liat terus ke saya kan, mungkin waktu juga gitu. Nanti kita bisa perdalam lagi pembahasannya setelah nanti ada diskusi secara ini interaktif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Robin. Nah, beliau ini dulunya aktivis buruh ini dulunya. Jadi paham betul seperti tentang regulasi bagaimana menyikapi permasalahan dan tadi beberapa hal yang menjadi catatan kami adalah bahwa sebenarnya pemerintah daerah manapun itu butuh untuk investasi ya. Satu itu. Yang kedua yang jadi permasalahan adalah untuk merubah paradigma yang terjadi di tengah masyarakat, dan ini akan berimbas juga kepada bagaimana cara membuat regulasi dari pemerintah daerah dan juga DPR, apalagi dengan banyaknya pergantian undang-undang yang cukup membingungkan bagi masyarakat kita sebenarnya. Dan ini sebelum kita menginjak kepada Pak Yamardi, saya mohon beliau satu lagi nih dari Pak Agus ya. Pak Agus mudah-mudahan bisa memberikan, Pak Agus ini sebagai analisis kebijakan ahli muda DPN PTSP. Nah ini tadi Pak Agus terkait beberapa hal yang menjadi catatan, terutama catatannya Kang Pajar di sini adalah bahwa keberadaan perumahan yang menggerus lahan-lahan di Kota Cimahi, yang notabene Cimahi hanya 40 kilometer luasnya 40 km, dan ini sepertinya ini harus mendapat pertimbangan yang matang. Yang kedua adalah dengan menjamurnya minimarket ini sangat bertolak belakang dengan semangat Kota Cimahi yang ingin menaikkan UMKM ya. Yang ketiga adalah banyaknya penyimpangan pembangunan menara seluler. Ini mohon tanggapannya dari Pak Agus. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon izin, mungkin saya singkat saja. Saya selaku petugas ya Bu ya dari DPN PTSP, saya kira memang apa yang sudah disampaikan dari Pak Iwan, kemudian juga dari Pak Yasa, kemudian semuanya juga saya kira itu udah sesuai gitu ya Pak ya. Jadi memang di kami itu di perizinan sejak ada Cipta Kerja kami saja Pak menutup untuk aplikasi perizinan. Kenapa ditutup? Karena semuanya harus menggunakan aplikasi dari pusat Pak, OSS RBA ya. Kemudian banyak perda-perda kita yang sudah tidak sesuai ya Pak ya saya. Karena perda-perda yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Robin juga itu betul sekali gitu ya. Pada pelaksanaannya itu semuanya sudah tidak bisa digunakan lagi. Kami punya perda SIUP persyaratan, sekarang udah nggak ada SIUP Pak. Sekarang kalau nggak NIB izin sertifikat standar gitu ya. Semangat pusat untuk mereformasi regulasi saya kira memang itu sudah terbukti dengan Cipta Kerja ya. Ini bukan wacana lagi karena Cipta Kerja sudah ada dan sudah diaplikasikan. Dulu Pak, saya cerita dulu mungkin sekilas saja ya. Kita buat IMB itu tiap kota beda-beda, betul ya Pak ya? Tiap kota beda-beda karena masing-masing kota kabupaten punya perdanya masing-masing. 540 sekian kota kabupaten itu masing-masing punya perda IMB. Sekarang udah nggak bisa Pak. Kita nerbitin IMB atau PBG itu harus satu aja itu pedomannya yang dari Undang-Undang Cipta Kerja sampai turunannya Permen PUPR begitu ya. Jadi ini semua sudah terpangkas regulasinya. Jadi kami itu pada pelaksanaan di perizinan hanya sekedar menjalankan apa yang regulasi dari pemerintah pusat begitu ya. Kalau dirasa bahwa ternyata itu longgar begitu ya, terkesan longgar terhadap pengawasan berkaitan dengan lahan, minimarket, tower, karena memang kita lihat pelajari regulasinya seperti itu Pak ya. Contohnya tadi untuk minimarket dengan NIB mereka sudah bisa beroperasi, misalkan seperti itu contohnya Pak ya. Terus satu hal lagi mungkin kami di PTSP juga melihat investasi saya kira itu berbagai macam gitu ya. Kita punya namanya istilah PMDN, PMA begitu ya. Kami melihat UKM-UKM yang sekarang cukup banyak di masyarakat itu juga adalah investasi Pak. Jadi investasi itu tidak apa ya. Jadi kita hanya melihat
perusahaan-perusahaan besar saja gitu ya, UMKM kita yang sangat banyak, bahkan mereka menopang 90% perekonomian kita, mereka juga investasi Pak, dan mereka sangat diuntungkan dengan Undang Cipta Kerja ini gitu ya. Saya kira mungkin itu aja sebagai pengantar Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas paparannya. Untuk yang terakhir, nanti setelah sesi ini baru kita ke para peserta ya, audien, untuk menyampaikan apa yang menjadi pernyataan dan juga hal-hal apa yang ingin disampaikan, apakah itu sifatnya pernyataan atau pertanyaan kepada bapak-bapak sebagai yang panelis yang ada di depan. Selanjutnya silakan Pak Yamardi untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya diperkenankan untuk bertemu Bapak Ibu dalam kegiatan yang sangat sangat menarik ya bagi kita warga Cimahi. Saya warga Cimahi ya, jadi bukan semata-mata dosen tapi juga warga yang peduli tentang Cimahi. Di sejak tahun 98 saya sudah aktif di berbagai organisasi masyarakat di Cimahi. Ya. Jadi kalau Bapak baca koran di online itu nama saya banyak di sana. Ya. Tahun 7 tahun waktu masih Paitok ya, masih Paitok ya. Jadi saya tukang kritiknya Paitok malah. Ya. Tapi sekarang sudah berhenti lah ya, udah bosan juga ya. Nah, ini kebetulan saya sekarang menjabat sebagai anggota Forum Perencana Tata Ruang di Cimahi 1,5 bulan yang lalu. Jadi memang kita sedang banyak diskusi tentang bagaimana ruang ini dikelola oleh publik, oleh pemerintah dan publik. Ya. Saya wakil masyarakat, jadi sebenarnya Bapak Ibu berhak meminta tanggung-jawaban saya. Saya wakil masyarakat, jadi wakil sekitar 600.000 orang. Saya sendiri yang dapat data itu ya. Nah, oleh karena itu dalam diskusi dengan pimpinan daerah kami ada 2 tim sebenarnya. Ada tim kepala dinas, hampir semua kepala dinas, sama tim teknis ya, tim teknis. Tim teknis itu biasanya dia bicara tentang hal-hal yang teknis lah. Ya. Jadi sebelum IMB yang sekarang nggak ada itu jadi PBG, itu harus ada tanda tangan kami dulu sekitar 12 orang ya, termasuk saya di dalamnya. Kalau ada Bapak minta izin perumahan, izin pabrik dan izin apapun yang luas sekali dan yang besar sekali, itu harus ada tanda tangan saya di dalamnya. Itu baru 1,5 bulan karena tuntutan undang-undang Omnibus Law itu. Ya. Persoalannya adalah pemerintah pusat mengharuskan 20 hari kerja selesai perizinannya. Itu yang persoalannya. Jadi kita punya waktu yang sangat mepet untuk menyelesaikan itu. Setelah kita rapat misalkan di forum FR-nya, misalkan saya sebagai masyarakat dikasih bahan untuk membaca tentang proposal dari masyarakat atau usaha segala macam, itu harus memberikan tanda tangan maksimal mungkin 3 hari 4 hari sudah harus keluar tanda tangannya untuk dilanjuti oleh teman-teman di PTN TSP yang izin itu. Jadi izin itu sampai 20 hari itu bukan hanya di kami, tapi sampai di teman-teman di dinas penanaman modal dan ya, jadi betul-betul cepat ininya gitu. Tapi semua masih bisa dilakukan sebenarnya. Jadi misalkan kewajiban harus melampirkan izin, harus melampirkan AMDAL, harus melampirkan AMDAS. Kalau misalnya itu tidak ada, kami tidak bisa memberikan tantangan, berarti tidak boleh dilanjutkan. Jadi dia tidak akan masuk ke sistem itu gitu. Jadi sistem itu juga membutuhkan data-data atau dokumen-dokumen yang di-ACC oleh masing-masing pihak. AMDAL berarti LH kan ya. Kemudian Debhub itu di Dinas Perhubungan itu AMDALIN ya, jalan kan. Dan macam-macam, semua dinas itu punya peran. Yang nggak punya peran hanya masyarakat, hanya penonton aja saya sebenarnya. Hanya memberikan masukan-masukan aja, karena technically masing-masing dinas ada Bapeda segala macam gitu ya.
Nah, jadi memang tuntutan pemerintah lebih cepat. Tapi persoalannya apakah peristiwa yang kita bahas ini, kejadian-kejadian yang kita bahas ini setelah Omnibus Law ini ada atau sebelumnya? Ya, misalkan contohnya, mahasiswa saya banyak skripsi tentang pasar modern ini ya, pasar hampir se-Indonesia skripsi, memang di Indonesia hampir semua terjadi begini gitu. Jadi pemerintah, saya nggak tahu apa karena temanan kah, lain-lain segala macam, sehingga tidak memberikan izin tapi sudah operasional hampir seluruh Indonesia kecuali di beberapa tempat. Di Sumatera Barat nggak ada, karena ada kebijakan pemerintah daerah. Jadi sebenarnya ini kejadian sudah lama, dan mungkin Kang Fajar sudah diskusi dengan saya juga lama itu. Apalagi BTS sudah lama lagi, jauh lebih lama lagi gitu, ya kan? Jadi kalau di Cimahi ini sebenarnya menurut saya kalau kita mau diskusi lebih lama lagi mungkin ya, karena waktunya lebih lama lagi, kita diskusi sebenarnya di mana persoalannya. Apakah di technically perizinan, apakah di teknis perizinan, atau di wilayah abu-abunya? Nah, ini kan pertanyaannya. Wilayah abu-abu itu bisa di Pemda, bisa di kekuatan politik, misalkan kekuatan uang. Apa berkaitan dengan LAHA, minimarket, tower? Karena memang kita lihat pelajari regulasinya seperti itu Pak ya. Contohnya tadi untuk minimarket dengan NIB mereka sudah bisa beroperasi, misalkan seperti itu contohnya Pak ya. Terus satu hal lagi, mungkin kami di PTSP juga melihat investasi, saya kira itu berbagai macam gitu ya. Kita punya namanya istilah PMDN, PMA begitu ya. Kami melihat UKM-UKM yang sekarang cukup banyak di masyarakat itu juga adalah investasi Pak. Jadi investasi itu tidak apa ya, jadi kita hanya melihat perusahaan-perusahaan besar saja gitu ya. UMKM kita yang sangat banyak, bahkan mereka menopang 90% perekonomian kita, mereka juga investasi Pak, dan mereka sangat diuntungkan dengan Undang Cipta Kerja ini gitu ya. Saya kira mungkin itu aja sebagai pengantar Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas paparannya. Untuk yang terakhir, nanti setelah sesi ini baru kita ke para peserta ya, audien, untuk menyampaikan apa yang menjadi pernyataan dan juga hal-hal apa yang ingin disampaikan, apakah itu sifatnya pernyataan atau pertanyaan kepada bapak-bapak sebagai yang panelis yang ada di depan. Selanjutnya silakan Pak Yamardi untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya diperkenankan untuk bertemu Bapak Ibu dalam kegiatan yang sangat sangat menarik ya bagi kita warga Cimahi. Saya warga Cimahi ya, jadi bukan semata-mata dosen tapi juga warga yang peduli tentang Cimahi. Di sejak tahun 98 saya sudah aktif di berbagai organisasi masyarakat di Cimahi. Ya. Jadi kalau Bapak baca koran di online itu nama saya banyak di sana. Ya. Tahun 7 tahun waktu masih Paitok ya, masih Paitok ya. Jadi saya tukang kritiknya Paitok malah. Ya. Tapi sekarang sudah berhenti lah ya, udah bosan juga ya. Nah, ini kebetulan saya sekarang menjabat sebagai anggota Forum Perencana Tata Ruang di Cimahi 1,5 bulan yang lalu. Jadi memang kita sedang banyak diskusi tentang bagaimana ruang ini dikelola oleh publik, oleh pemerintah dan publik. Ya. Saya wakil masyarakat, jadi sebenarnya Bapak Ibu berhak meminta pertanggungjawaban saya. Saya wakil masyarakat, jadi wakil sekitar 600.000 orang. Saya sendiri yang dapat data itu ya. Nah, oleh karena itu dalam diskusi dengan pimpinan daerah kami ada 2 tim sebenarnya. Ada tim kepala dinas, hampir semua kepala dinas, sama tim teknis ya, tim teknis. Tim teknis itu biasanya dia bicara tentang hal-hal yang teknis lah. Ya. Jadi sebelum IMB yang sekarang nggak ada itu jadi PBG, itu harus ada tanda tangan kami dulu sekitar 12 orang ya.
termasuk saya di dalamnya. Kalau ada Bapak minta izin perumahan, izin pabrik, dan izin apapun yang luas sekali dan yang besar sekali, itu harus ada tanda tangan saya di dalamnya. Itu baru 1,5 bulan karena tuntutan undang-undang Omnibus Law itu. Ya. Persoalannya adalah pemerintah pusat mengharuskan 20 hari kerja selesai perizinannya. Itu yang persoalannya. Jadi kita punya waktu yang sangat mepet untuk menyelesaikan itu. Setelah kita rapat misalkan di forum FR-nya, misalkan saya sebagai masyarakat dikasih bahan untuk membaca tentang proposal dari masyarakat atau usaha segala macam, itu harus memberikan tanda tangan maksimal mungkin 3 hari 4 hari sudah harus keluar tanda tangannya untuk dilanjuti oleh teman-teman di PTN TSP yang izin itu. Jadi izin itu sampai 20 hari itu bukan hanya di kami, tapi sampai di teman-teman di dinas penanaman modal dan ya, jadi betul-betul cepat ininya gitu. Tapi semua masih bisa dilakukan sebenarnya. Jadi misalkan kewajiban harus melampirkan izin, harus melampirkan AMDAL, harus melampirkan AMDAS. Kalau misalnya itu tidak ada, kami tidak bisa memberikan tanda tangan, berarti tidak boleh dilanjutkan. Jadi dia tidak akan masuk ke sistem itu gitu. Jadi sistem itu juga membutuhkan data-data atau dokumen-dokumen yang di-ACC oleh masing-masing pihak. AMDAL berarti LH kan ya. Kemudian Debhub itu di Dinas Perhubungan itu AMDALIN ya, jalan kan. Dan macam-macam, semua dinas itu punya peran. Yang nggak punya peran hanya masyarakat, hanya penonton aja saya sebenarnya. Hanya memberikan masukan-masukan aja, karena technically masing-masing dinas ada Bapeda segala macam gitu ya. Nah, jadi memang tuntutan pemerintah lebih cepat. Tapi persoalannya apakah peristiwa yang kita bahas ini, kejadian-kejadian yang kita bahas ini setelah Omnibus Law ini ada atau sebelumnya? Ya, misalkan contohnya, mahasiswa saya banyak skripsi tentang pasar modern ini ya, pasar hampir se-Indonesia skripsi, memang Indonesia hampir semua terjadi begini gitu. Jadi pemerintah, saya nggak tahu apa karena temanan kah, lain-lain segala macam, sehingga tidak memberikan izin tapi sudah operasional hampir seluruh Indonesia kecuali di beberapa tempat. Di Sumatera Barat nggak ada, karena ada kebijakan pemerintah daerah. Jadi sebenarnya ini kejadiannya sudah lama, dan mungkin Kang Fajar sudah diskusi dengan saya juga lama itu. Apalagi BTS sudah lama lagi, jauh lebih lama lagi gitu, ya kan? Jadi kalau di Cimahi ini sebenarnya menurut saya kalau kita mau diskusi lebih lama lagi mungkin ya, karena waktunya lebih lama lagi, kita diskusi sebenarnya di mana persoalannya. Apakah di technically perizinan, apakah di teknis perizinan, atau di wilayah abu-abunya? Nah, ini kan pertanyaannya. Wilayah abu-abu itu bisa di Pemda, bisa di kekuatan politik, misalkan kekuatan uang dan segala macam. Itu kan bisa macam-macam. Kita nggak bisa baca itu gitu. Contoh misalnya di tempat Cibeber atau di mana ada yang kemarin didatangi oleh Satpol PP, sudah kemudian besoklah jalan lagi gitu kan. Jadi kan itu. Jadi kita kadang-kadang agak mungkin ini kita nggak tahu ya. Memang politik ini kita sadar bahwa politik ini bukan hitungan matematik ya, 1+1 2 gitu ya. Tapi ada gray areanya. Oleh karena itu saya sebagai akademisi sebenarnya melihat kita harus kembali kepada ilmu dasar, ya, ilmu dasar dari politik. Kalau kita ingin membuat pemerintahan bagus, apa syaratnya? Ya kan? Ingin membuat DPR bagus, apa syaratnya? Karena juga DPR punya terlibat di situ kadang-kadang ya, tanda kutip gitu kan. Ada teman-teman yang bermain di situ kan gitu ya. Ya enggak? Wajar kan? Wajar. Sebagai kekuatan politik dan orang penting di Cimahi, wajar dia memainkan itu. Wajar, ya. Ya, teman-teman saya di KBP juga sama, melakukan hal sama gitu. Itu wajar sekali karena ya butuh ujung-ujungnya kan masalah duit juga ya. Menurut saya perlu kita kembali ke pengetahuan sederhana kita.
Misalkan kita ingin membuat pemerintahan yang baik, maka birokrasi itu harus profesional, ya kan? Baik, Nah, Pak. apa? 2 menit lagi, Pak. Memang agak susah ya, karena kita terbatas waktunya. Tapi paling tidak kita udah mulai ketemu muka nih ya. Suatu saat kita bisa diskusi lebih santai lagi, lebih indah lagi gitu kan? Karena saya juga kangen suasana seperti ini gitu ya. Dulu saya waktu ya 2005, 2006 itu ya termasuk tuh kita waktu lawan Pak itu mengenai pasar atas ya kan, waktu beliau minjam uang ke World Bank, nah itu kita lawan itu. Waktu kita bikin pasar antri itu kita lawan juga. Ya, masih ada orang yang masih ada aktivis-aktivis sudah tinggal namanya aja gitu kan gitu. Artinya apa? Artinya menurut saya kita LSM kan punya fungsi sebagai audit civil society, jadi punya fungsi mengaudit persoalan-persoalan sosial, persoalan pemerintahan itu, dia melakukan fungsi sosial. Kemana kakinya? Partai politik kakinya sebenarnya, ya kan? Tidak boleh langsung juga, boleh sih boleh ya, tapi tidak disarankan langsung ke government, ya kan? Harusnya ke partai politik. Nah, partai politik lah yang melaksanakan fungsi kontrol di parlemennya, kan gitu ya. Ini kadang-kadang itu yang nggak jalan gitu kan? Nah itu. Sibuk dan bukan hanya sibuk, kombinasi lah ya kan? Ada soal juga untuk pergi di dalamnya gitu kan gitu. Jadi memang babaliut lah gitu bangsa ini gitu. Jadi untungnya kita ini sebenarnya kalau saya lihat Pemda ini kan membuka diri nih untuk dikritik ya. Di depan muka beliau kan kita nih, bahkan beliau buka nih kegiatan kita, berarti kan membuka diri untuk dikritik. Artinya adalah bahwa beliau, Pemda dan kita semua sepakat untuk memperbaiki diri di masa mendatang. Saya rasa ini akan kita perbaiki. Ya, jadi misalkan gimana perbaiki politik? Tanya Pak Robin. Sebaiknya politik seperti apa? Tanya beliau. Beliau tahu ide teorinya, ya kan? Tapi bagaimana mencapai itu yang harus diwujudkan. Ya. Jangan sampai begini. Kita ingin manisnya, ingin buahnya manis, tapi pupuknya nggak ada. Pohonnya nggak punya akar, gitu lah. Jadi ibaratnya punya mobil mewah, tapi nggak ada bensinnya, gitu. Tapi nggak punya daya kita untuk mendapatkan hal yang indah dalam kehidupan publik kita. Ya kan? Itu ya, sangat teoritis tadi. Tapi apa ya? Memang kalau akademis itu kan harus begitu ya. Sama dengan ulama lah gitu ya, menyuruh Anda masuk surga semua, tapi belum tentu dia juga bisa masuk surga gitu ya. Baik Pak dosen, poinnya sudah ketangkap. Nah, terima kasih Pak dosen. Ya, tepuk tangan untuk semuanya para panelis depan ini. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami di sini bahwa dengan carut marutnya peraturan di Kota Cimahi, saya anggap demikian ya, karena ini masih dalam tahap pembahasan. Jadi beberapa hal yang menjadi tadi disampaikan terakhir oleh Pak Yamardi bahwa di sini apakah sebagai pelaksananya, apakah pembuat undang-undangnya atau di daerah abu-abunya. Nah ini jadi pertanyaan bapak-bapak sekalian. Silakan nanti dikemas demikian rupa, sampaikan apakah dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan nanti ke bapak-bapak panelis ini. Karena yang jelas saya garis bawahi di sini bahwa kita merupakan otonomi daerah. Kita punya perda atau peraturan daerah yang notabene adalah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sebenarnya itu. Jadi kita kembalikan kepada pelaksana atau penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini adalah pemerintah Kota Cimahi dan legislatif Dewan Pimpinan Daerah Kota Cimahi. Selanjutnya silakan bapak-bapak, ada yang buat pertanyaan atau pernyataan, silakan sebutkan dari organisasi mana, namanya siapa, silakan Pak. Mic-nya Pak, silakan. Mana yang bapak yang belakang, coba yang belakang dulu, yang belakang. Tes. Iya, perkenalkan saya Theo sebagai warga Cimahi. Okay. Siapa Pak? Theo. Theo, siap. Iya. Saya datang ke sini judulnya Cimahi Open Dialog, menarik banget. Tapi ternyata pas ada di sini adalah kita mendengarkan pidato dari awal. Tapi nggak apa-apa. Saya mau coba dari tadi dari pemaparan saya agak bingung. Ada anggota dewan,
ada dari Pemkot, ada dari akademisi. Kita mendengarkan sebagai warga Cimahi semuanya curhat. Jadi sebetulnya kita ada bagian yang curhat juga enggak nih, kan gitu. Terus ada poin itu satu. Keduanya, Omnibus Law ternyata. Omnibus Law itu tata cara, bukan undang-undang. Itu tentang asas hukum. Oke, undang-undangnya adalah cipta kerja. Seolah-olah cipta kerja itu jadi alibi untuk cuci tangan. Kan sebelum ada cipta kerja kan kita bermasalah. Ya, mengenai perizinan kan udah bermasalah. Jangan kemudian jadi cuci tangan. Dan kemudian tadi dikatakan bahwa Perda itu akan berbenturan dengan undang-undang. Salah. Hierarkis perundang-undangan tidak mengatakan begitu. Nah, kenapa pemerintah menciptakan Omnibus Law? Karena apa? Dengan adanya perda-perda menciptakan apa? Raja-raja di daerah. Dibikinkan aturan. Itu fakta. Sementara kalau orang-orang yang pernah belajar fakultas hukum, dia tahu cara membuat sebuah undang-undang. Nah, di kita ini, apakah undang-undangnya mengadopsi dari daerah lain, atau meniru, atau plagiat, kita nggak tahu. Faktanya adalah miskin implementasi. Ada nggak kepastian hukum? Ada nggak penegakan hukum? Kan persoalannya begitu, apakah perangkatnya sudah disiapkan atau tidak? Mohtar Kusmatmaja mengatakan mendefinisikan hukum secara sederhana. Hukum adalah seperangkat aturan untuk menciptakan ketertiban. Poinnya begitu. Jangan undang-undang dulu, kemudian semua jadi itu udah ngaco. Perangkatnya belum disiapkan. Siapa penyidiknya? Siapa? Saya pernah baca undang-undang tentang kebersihan. Di situ ada sanksi denda jutaan kalau membuang sampah. Tuh banyak sampah. Nggak ada. Kalau memang tidak perlu bikin undang-undang, nggak usah deh. Rakyat jadi pusing gitu. Atau maaf, membikin perda itu adalah proyek. Lebih parah lagi. Karena ada nilainya. Jadi kita jadi semakin bingung nih. Oke, saya sederhana aja. Kita dari tadi loncat-loncat dengan bahasa. Ada kemudian analisis melampaui fakta. Makin ngaco lagi. Faktanya aja belum kepermuka, kita sibuk menganalisis. Analisis dilawan lagi dengan opini, makin mendebat gak tuguh. Mari kita bicara. Secara sederhana saya mengatakan, saya kasihan terlalu baik warga Cimahi. Warga Cimahi dari mulai keluar rumah sampai pulang kerja, sampai nyampe rumah lagi udah stres. Macet, trotoarnya ada trotoar jemping, joglo, jalan kaki aja boro-boro buat disabilitas, buat yang normal aja. Ada banjir berulang-ulang. Kalau saya banjir, logika saya nih, waktu zaman sekolah SD, kalau rumah saya bocor, gentengnya pecah, apa yang saya lakukan? Gentengnya saya ganti, kan gitu. Waktu SD. Nah sekarang ini banjir berulang-ulang, akar masalahnya nggak kena-kena terus, berulang lagi, tambah stres. Jadi sebelum loncat-loncat sampai jauh, kalau bicara investasi, udah menjamur. Di satu sisi kita perlu investasi untuk lapangan pekerjaan, tapi regulasinya jangan terlambat melulu. Regulasi udah ada, tapi kenyataan Kang Fajar sendiri saya dengar katanya pernah beberapa kali menggerebek katanya kan. Ada saya buka aja Indomaret segala macam. Ini siapa? Rakyat yang pintar, Pemkotnya yang ngaco, kan gitu, atau memang legislatifnya yang bikin perdanya nggak jelas. Jadi kita pengen pastiin, kita rakyat nonton aja dah. Orang ini udah berulang-ulang kok. Jadi kita pengen langsung konkret aja deh. Kita nggak cukup retorika. Retorika, diskusi, open dialog segala macam. Tapi kita tidak pernah mendalami kasusnya. Itu saja. Jadi saya juga bingung mau ngobrol apa ini. Karena terlalu banyak, terlalu kompleks. Kebetulan Pak Wali Kotanya juga nggak ada. Saya jadi nggak sempat ngobrol. Mau ngobrol aturan mengenai apa ini aja kotor. Dengan 1,8 triliun. Saya lihat keluar di atas AC ada kotor, ada pohon nempel di AC. Apakah rakyat bisa diatur? Itu aja belum kok, dengan ini aja kotor aja belum diberesin. Jadi saya sendiri, ya udah ya kita dengar aja lah diskusinya ada, kita dengar aja lah. Ya, baik, terima kasih Pak Teo. Mungkin ada hal lain Pak Teo yang ingin disampaikan ke para panelis atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada tanggapan dari panelis. Ya.
Ada tanggapan dari Pak Desmond? Ya curhat juga sama Pak ini Pak. Ya paling saya menambahkan Silakan Pak Fajar. Ini tambahan dulu saya. Ya ini. Ya, jadi begini, betul saya sangat setuju dengan Kang Teo ya. Jadi saya memang tugas saya membakar rekan-rekan. Membakar bagaimana semangat kritis rekan-rekan itu muncul ya. Nah, tadi betul sama Kang Teo disebutkan bahwa apa yang harus dibahas saat ini. Tadi saya sudah langsung kerucutkan bahwa ini loh permasalahannya ya, karena di kita itu baik itu Pemkot maupun DPRD bicaranya senada. Jadi arti kata apa? Mereka, punten, DPRD wakil kita itu seolah-olah mereka itu adalah birokrasi. Pemkot, bagian dari Pemkot, dan banyak, enggak banyak. Contoh, saya ketika audiensi dengan pemerintah DPRD, mereka itu menjadi corong Pemda. Maka saya bilang, Ibu adalah wakil kami, bukan wakil Pemda. Tapi bukan Kang Robin. Nah, mungkin Kang Robin mah enggak, karena di dia saya ngomong gitu ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan ya, Undang-Undang Cipta Kerja betul tadi menjadi perlindungan, ya, menjadi tempat persembunyian. Nah, sehingga ya inilah padahal dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan di situ kewenangan mengatur RDTR dan RTRW adalah Pemda. Nah, disitulah sebetulnya celah Pemda bisa mengatur. Nah, itu aja mungkin ya tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Fajar. Ya, mungkin tadi ada beberapa hal yang terulang kembali Pak Teo ya, ternyata tidak ada solusinya. Apakah ini mungkin dari penegakan sanksi dari Pemda itu sendiri atau bagaimana kan tadi kan? Nah, tadi ada ranah abu-abu Pak tadi Pak. Nanti kita bahas Pak. Nah, selanjutnya siapa lagi? Silakan. Oke, Ibu dulu, silakan Ibu dulu. Nanti Bapak yang belakang ya, kemudian ya. Silakan sebutkan namanya Bu, dari mana? Itu mau pakai mic Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan dari Komando Pejuang Merah Putih KPMP. Dan saya akan ada yang perlu saya tanyakan kepada bapak-bapak pemangku jabatan karena beliau adalah perwakilan dari kami masyarakat. Saya Pak sebagai kontrol sosial di sini. Saya sesuai dengan undang-undang yang Bapak sebutkan tadi tentang informasi keterbukaan publik, kami juga mengadakan audiensi terhadap perumahan-perumahan, developer-developer, dan sampai kami juga bersurat dan tidak asal aja melakukan audiensi sampai dengan tembusannya kepada mitra kami sebagai kontrol sosial di sini. Nah, setelah kami mengadakan suatu audiensi di sana, sering kali kami menemukan bahwa yang itu hanya merupakan indikasi kami untuk mempertanyakan legalnya. Nah, di situ kadang-kala mereka langsung melakukan dan memperlihatkan SIM BG itu, yang IMB itu, yang sekarang merupakan SIM BG. Nah, itu kan aneh ya Pak ya. Seharusnya kan informasi keterbukaan publik itu bukannya ujungnya aja yang ke-14 prosesnya yang diperlihatkan kepada kami, yang dari awal dong, proses awal, misalkan dari HO-nya, kemudian dari perencanaannya, dari BPN-nya, dari DLL, AJR, Lalin Polres dan lain sebagainya, sampai dengan mendapatkan SIM-BG itu bagaimana prosesnya gitu loh. Tetapi kalau pada saat kami merujuk ke situ, seakan-akan mereka seperti yang mengadakan ini lain, manuver lain, seperti yang muncul itu, mohon maaf ya Pak ya, tidak perlu disebutkan perusahaannya, dan yang muncul itu di belakangnya adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk mengintimidasi kami. Nah itu, jadi Jadi menurut asumsi kami mengindikasikan bahwa sekarang itu perumahan-perumahan yang ada di Kota Cimahi ini seperti yang ada lalu lintas 60%, misalkan 50% ditempuh secara legal, tapi 50%-nya adalah dalam alur uang gitu loh Pak. Nah itu bagaimana cara menyikapinya gitu loh. Sedangkan Bapak, mohon maaf Bapak, siapa yang di tengah itu tadi menyatakan bahwa itu katanya sudah ditindaklanjuti oleh Satpol dan lain sebagainya, nggak tahu sih, mohon maaf nggak usah disebutkan Satpolnya dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa abus angin, bisa masuk angin, dan kontrol sosial itu disebut sebagai orang yang suka bangkreng gitu. Padahal kami sendiri pengen membantu karena kami memang
mungkin latar belakang kami kontrol sosial bukan pengangguran, dan kami juga mungkin menempuh pendidikan yang sesuai dengan jalurnya untuk menolong mereka dalam hal misalkan legalnya, mengurusi dan lain sebagainya. Ya itulah bagaimana cara menyikapinya kalau hal itu terjadi gitu loh Pak, sampai sejauh mana implementasinya dilakukan oleh pemerintahan Kota Cimahi gitu. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Novi. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Jadi nanti Bapak-Bapak bisa utarakan tadi pernyataan, baik pertanyaan ke Bapak-Bapak panelis. Nanti silakan Ibu bisa sangkal gitulah. Apalagi nanti bisa Ibu tunjuk siapa nanti yang dituju kan gitu. Nah, terkait mengenai Bu Novi tadi disampaikan bahwa pemerintah sebenarnya mempunyai semangat untuk menarik investor ya, investasi tentunya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam masalah perizinan. Kami hanya mengindikasikan. Oh siap. Itu sudah legal atau belum perumahan? Oh siap. Dengan fungsi kontroversial tadi Bu ya. Oh, siap. Fungsi kami sebagai Siap. Baik. sangat dibatasin oleh peggy-nya itu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi menyikapi hal yang disampaikan Bu Novi. Silakan, ada yang panelis, ada yang mau menjawab? Mangga, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum ke Bu Novi, saya mau ke Bang Theo dulu. Jadi Bang Theo, kita ini dapat undangan dari kawan-kawan LSM Kompas dalam rangka dialog partisipatif dengan kawan-kawan dari LSM maupun ormas dan segala macam. Judulnya memang sudah dibuatkan oleh kawan-kawan, dalam hal ini oleh kawan-kawan Pemkot. Kalaupun tadi misalnya kita itu dikatakan curhat, tidak, cuman dikasih waktu cuman 3 menit, dikasih waktu 3 menit kemudian nyampaikan statement lah gitu. Untung aja tidak closing statement gitu loh. Kalau closing statement saya langsung pulang gitu kan. Jadi luar biasa memang ya, kita disinilah kita itu memang sistem pemerintahan kita itu kan sekarang itu lagi mendorong yang namanya perencanaan pembangunan partisipatif dalam rangka untuk memberdayakan daripada masyarakat, karena masyarakat itu bukan sebagai objek penderita saja, tapi masyarakat juga punya peranan bagaimana dalam pembangunan ini, baik di kota, di provinsi maupun di negara ini. Memang kita melibatkan semuanya lah, semua pihak termasuk masyarakat. Jadi kita ini sebenarnya tertarik dengan agenda yang dilakukan oleh Kang Fajar ini. Nah, kemudian terkait tadi yang disampaikan oleh Bang Theo tadi terkait dengan ini, kenapa ini segala macam semuanya lepas tangan dan segala macam, sebenarnya tidak juga sih. Jadi kalau kita berbicara dengan apa yang disampaikan oleh Kang Fajar, awalnya itu berbicara tentang 3 hal. Bagaimana keberadaan daripada perumahan-perumahan di Kota Cimahi itu kelihatannya liar gitu kan, banyak yang tidak berizin, sementara RTH kita juga, ruang terbuka hijau kita juga belum memenuhi daripada ketentuan 20%. Kemudian bagaimana maraknya toko modern, pusat perbelanjaan dan segala macam yang ternyata secara nyata-nyata itu menggerus daripada warung-warung rakyat, kan begitu kan. Kemudian yang ketiga, keberadaan daripada menara telekomunikasi atau BTS ya, BTS singkatan kalau dari kita itu istilahnya BTS. Itu awalnya sih. Jadi saya pikir bagaimana fungsi pengawasan daripada DPRD, kita akan selalu melakukan daripada fungsi pengawasan kita. Kalau Kang Fajar itu sampai melakukan penyegelan dan segala macam, sebenarnya kita juga melakukan gitu loh. Kita juga memanggil itu kawan-kawan BPN, PTSP dan segala macam gitu loh. Berapa kali kita juga teriak-teriak gitu loh, terkait dengan jam operasional mereka, terkait dengan masalah zonasi yang memang kita batasi jarak dan segala macam. Tapi tadi mungkin yang disampaikan oleh Tenovi tadi, ya mohon maaf ya, saya tidak mendiskreditkan ya. Jadi rata-rata kalau setelah kita sudah panggil kawan-kawan dinas teknis, mereka itu seolah-olah mengatakan tidak berdaya, karena di belakangnya itu nggak tahu lah saya. Orang-orang yang mungkin tidak bisa tersentuh oleh hukum, Bang Theo.
Jadi ya punten, saya bukan menyinggung masalah Ferdi Sambo, bukan ya. Artinya mungkin yang gini-ginian banyak terjadi di Kota Cimahi. Tapi kalau misalnya ada oknum DPRD yang memerankan peranan seperti itu, silakan kasih tahu sama kita, laporkan biar kita proses di BK. Gitu loh. Karena sesungguhnya anggota dewan itu bukan perpanjangan tangan daripada eksekutif, bukan. Bukan juga menjadi perwakilan daripada pihak-pihak oknum-oknum tertentu, bukan. Kita itu representasi daripada masyarakat, gitu kan? Sesuai dengan undang-undang pemilu juga, gitu loh. Artinya ya kita itu, fungsi kita itu untuk ke kawan-kawan eksekutif itu adalah controlling, pengawasan, dan kita juga kepada masyarakat itu menampung aspirasinya, memperjuangkannya, mengartikulasikan aspirasi masyarakat, kemudian mengagregasinya, membuat dalam bentuk program sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Terkait dengan perizinan-perizinan yang selama ini terjadi kan sebenarnya kita itu sudah teriak-teriak terus, gitu loh. Contoh seperti minimarket. Kadang-kadang kita sudah teriak-teriak, akhirnya disegel datang, besoknya udah buka lagi. Ya mungkin inilah yang dimaksud oleh Kang Yamardi tadi, wilayah abu-abu. Ya gitu kan. Tapi kita tetap eksis. Apa yang menjadi kewajiban kita, kewenangan kita laksanakan. Kita juga selalu melakukan komunikasi dengan kawan-kawan bagian hukum, Kang Yasa. Kalau kita sih dari DPRD, pikir itu ada sikap tegas gitu loh. Kalau mereka memang tidak memiliki izin dan segala macam, silakan ditutup. Cuma kan yang menjadi persoalan, pernah kami menghadapi persoalan menara telekomunikasi, Kang Fajar. Jadi di aturan itu kita itu hanya bisa menerima retribusi pengendalian menara itu bagi mereka yang berizin. Bagi mereka yang tidak berizin tidak boleh kita ambil retribusinya, gitu kan. Ini contoh maksud saya, contoh gitu loh. Jadi beberapa hal terkait dengan yang begitu-begituan, intinya kita akan tetap mengacu kepada aturan. Mana yang memang bisa kita lakukan, kita hentikan. Mana yang memang yang seharusnya ya misalnya mereka itu harus membongkar, seperti itu. Salah satu contoh kalau tidak salah itu daerah Cirende. Daerah Cirende itu kemarin itu muncul investor, pengusaha untuk mau mendirikan perumahan di Cirende. Bahkan pihak ketiganya ini sudah menawarkan ke masyarakat, padahal itu belum dibangun dan izinnya juga belum keluar. Akhirnya gimana? Akhirnya keluar izinnya. Pada saat kita melakukan penyidakan ke sana, sempat kita hentikan pembangunannya. Nggak berapa lama keluar izinnya. Sekarang kita pertanyakan kepada kawan-kawan dinas, gitu loh. Akhirnya kan keluar juga izinnya, seperti itu. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Ini untuk season pertama selesai ya. 3 penanya tadi. Oke, selanjutnya kita maju pada season kedua ya. Baru dua. Sorry, baru 2 kali ya. Oh, Bapak tadi ya, belum. Bentar ya, Kang ya. Ini Bapak tadi belum, saya udah. Coba silakan Pak, disebutkan namanya dari mana Pak? Terima kasih. Nama Rohmat dari LSM LKPK. Siapa Pak? Rohmat Herawan. Langsung saja Pak Menteri. Kalau kita Omnibus Law itu kan sudah ada putusan MK 2021 bahwa itu inkonstitusional bersyarat. Artinya secara tidak langsung itu kan tidak berlaku dan dia masih berlaku sampai 2023, tinggal setahun lagi. Kok jadikan pasal gitu? Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kenapa jadikan patokan? Padahal itu udah putusan MK. MK final mengikat. Artinya harus diajukan sama pemerintah daerah. Pertama itu. Yang kedua adalah kaitan pemerintah. Saya bingung juga dengan ini. Kalau kita lihat pemerintah kan yang namanya pemerintah daerah itu beda, pusat, provinsi, daerah itu otonomi daerah. Kita punya undang-undang. Apakah Omnibus Law tersebut atau Ciptaker itu mencabut undang-undang? Kan tidak. Otonomi daerah kan kita punya kewenangan sendiri. Ada kesan seperti soal kita di underbow gitu. Pasti tidak, ini berbeda gitu. Nah, yang penting adalah bagaimana harmonisasi aturan yang dibuat gitu. Kan ujung-ujungnya untuk kepentingan rakyat,
Nah, tugas bapak-bapak, DPR dan pejabat buat administrasinya gitu. Jadi jangan saling menyalahkan, salah kita segala macam. Yang mungkin kita kurang kreatif, kurang kritis gitu ya. Kritis tadi satu orang disebut udah, ya itu ya udah nggak berlaku lagi akhirnya. Jadi saya kira hanya apakah kota kabupaten yang lain sudah kira-kira udah mengajukan. Itu aja. Jadi jangan sampai kita lihat kan putusan MK itu ya final ya. Jadi demikian diharapkan ya kita kan ini kesini saya memang ucapan terima kasih. Ini ada bentuk kemajuan sebetulnya. Kita terbuka kemajuan. Dan saya mohon maaf kan kesehariannya di Kota Bandung. Saya warga Cimahi. Ya saya orang Cimahi, lahir di Cimahi dan memang penuh Cimahi. Tapi kebetulan saya di Bandung. Itu ya aktifnya ya. Jadi baguslah kalau ini ada kemajuan sebenarnya. Jadi kalau masalah-masalahnya ya kita sama-sama buat solusi ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Mungkin tadi sudah sedikit disampaikan juga oleh Pak Robin ya mengenai saya tadi sampaikan juga bahwa memang peraturan daerah ini adalah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah, Pak ya. Tapi kenapa harus seolah-olah kita harus manut kepada peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini provinsi atau pemerintah pusat kan gitu. Mungkin ada sedikit tambahan dari Bapak-bapak, silakan. Dari Pak dosen atau dari Pak Yosa? Nanti setelah ini pertanyaan ya, setelah ini. Ya, izin berkaitan dengan Pak Rohmat, kita sih hanya menanggapi sih sudah kita lakukan Pak mengenai program-program harmonisasi Pak. Di sini kita sudah melakukan baru mengidentifikasi harmonisasi ada 13 perda dan ada kurang lebih 52 perwa yang harus diharmonisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turun-turunannya. Yang mudah-mudahan dengan lancar kita bisa bekerja sama dengan Bapak dari legislatif untuk penyesuaian terhadap perda dan perwa sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yasa atas penyampaiannya dan mungkin sepakat ya untuk season pertama. Puas tidak puas ini mohon maaf Pak ya, karena memang kami di sini bukan sebagai pemuas Pak. Tapi mudah-mudahan ini menjadi solusi, mudah-mudahan ini menjadi PR buat kita semua terkait mengenai hal menyangkut regulasi dan juga menyangkut investasi tadi. Dan mudah-mudahan ya ini para ormas LSM juga selaku sebagai kontrol sosial tetap melaksanakan tugasnya untuk sebagai menyikapi kebijakan untuk publik ya. Nah selanjutnya untuk season kedua, maka silakan Kang, silakan. Mana mic-nya Bu? Silakan disebutkan namanya, dari mana? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton dari perorangan dari masyarakat. Kepada Dewan mungkin, kepada Pak Dewan dan ASN yang ada di Kota Cimahi. Di Cimahi ini ada 264 perda di Kota Cimahi. 264 perda, dari dulu satu perdanya itu harganya 750 juta. 750 juta. Nah, saya juga dari tadi dengar masyarakat ini pinginnya ada kabar happy dari para dewan, daripada ASN. Karena kenapa? Anda ini dibayar oleh kita, Anda ini dibayar oleh masyarakat. Kok ini bercerita keluhan saya masyarakat menyuruh Anda itu dibayar untuk bekerja, bukan untuk keluh lagi kepada kita kan itu. Sementara ini dari tadi saya keluhan ke kita, ngapain kita bayar Anda? Ngapain? Untuk ngapain? Itu. Bukan itu. Oke, lanjut. Dan di Cimahi ini tidak ada pembangunan. Tidak ada sedikit pun pembangunan di Kota Cimahi. Buktinya mana? Saya nyari informasi di Kota Cimahi tidak ada. Sementara
kewajiban daripada pemerintah adalah menginformasikan terhadap masyarakat. Saya nyari di Instagram, di Google, nggak ada tuh pembangunan di Kota Cimahi. 1,8 triliun ini kemana? Cimahi. Oh. Saya Pak Robin, saya untuk mencari informasi di Kota Cimahi, saya harus sampai sidang untuk mencari informasi di Kota Cimahi. Dan saya memenangkan proses itu. Sidang itu saya menang. Tapi sampai detik ini di bagian hukum yang adanya tidak pernah, misalnya pada ini diberitakan nggak ada. Lalu ngapain aja Anda digaji oleh masyarakat? Terima kasih. Iya, Kang, terima kasih. Satu pertanyaan saja, Kang. Apa yang tadi akan sampaikan bahwa ini digarisbawahi bahwa Cimahi tidak ada pembangunan. Parameternya apa, Kang? Parameternya, tolong disampaikan supaya ini jadi ini buat Pak Dewan ini. Parameternya, saya tidak tahu di mana saja pembangunan di Kota Cimahi. Di mana? Saya nggak tahu. Sebagai warga masyarakat, 1,8 triliun di mana? Saya nggak tahu. Apakah 1,8 triliun? Apakah di sini ada yang tahu semua? Nggak ada yang tahu. Siap. 1,8 triliun ya. Sementara yang saya tahu PAD kita cuma 400 kalau Cimahi ya. 400 lebih. 360 kalau Cimahi. Nah ini gimana penyampaian jawabannya nih dari Pak Dewan nih? Ya baik, saya coba menjawab ya. Kembali lagi saya ingin sampaikan, mungkin wajah saya yang begini jadi kelihatan kawan-kawan ngeliat ini curhat ya. Tidak loh, saya nggak curhat. Hei, halo, saya nggak curhat loh. Saya memang wajah saya seperti ini, tapi sebenarnya saya nggak curhat. Itu ya pertama ya. Kemudian terima kasih Kang Anton itu pasti. Saya tahu lah. Jadi begini, Kang Anton menyampaikan selama ini di Kota Cimahi tidak ada pembangunan. Ada dasarnya. Karena beliau itu mencari informasinya nggak ketemu gitu kan, sampai akhirnya menggugat kan gitu. Artinya di sini masukannya adalah tolong kepada kawan-kawan Pemkot, bagian hukum, terus bagian Dinas Komunikasi dan Informasi supaya menyiapkan informasi-informasi tentang Kota Cimahi kepada masyarakat. Karena keterbukaan informasi itu kan sudah menjadi undang-undang. Artinya ini adalah kewajiban gitu loh. Ya betul juga kata Kang Anton, saya yang bayar pemerintah kota kok, saya yang menggaji kawan-kawan dewan kan gitu kan. Kok saya nyari informasi aja susah, apalagi saya mau minta tolong, mungkin begitu ya Kang Anton ya. Begini Kang Anton, jujur aja, kadang-kadang kita anggota dewan saja, kalau kita mau nyari perda yang sudah disahkan, kadang-kadang itu pada publik itu semuanya tuh, aduh di mananya. Itu untuk kita loh, penyelenggara. Kita penyelenggara negara, kebayang mungkin untuk kelompok kelas masyarakat tadi. Demikian, terima kasih. Sedikit menambahkan Kang Anton. Jadi kalau kita sudah biasa kan, alhamdulillah ya. Dengan diskusi ini kita semakin dekat. Malah ya, saya terima kritikan dari teman-teman itu sangat positif. Saya pikir kan gitu. Ya menambahkan saja Pak Anton. Jadi terkait tadi keterbukaan publik, saya sudah kalau teman-teman baca kinerja kita sudah tekankan loh ke Diskominfo, coba perda-perda itu bagaimana supaya masyarakat ini mengenal loh perda ini. Misalkan alhamdulillah kemarin Bang ya, kenapa perda kematian kemarin bisa di-share kan di setiap grup bisa. Kenapa perda yang lainnya seperti ditutupi gitu? Harusnya ya masyarakat harus berhak tahu produk-produk hukum di Kota Cimahi kan gitu. Itu diakses lah setidaknya kan gitu. Nah ini yang jadi masalah ya, kita sering Bang di Komisi 1 teman-teman di Diskominfo menerangkan bagaimana kemudahan kependudukan. Ya setingkat menteri saja sudah pakai TikTok gitu untuk mensosialisasikan
Kok kita nggak bisa gitu kan dengan hal-hal yang mudah yang sedang digemari, kan itu lebih mudah gitu menyampaikan tadi aturan-aturan perda ataupun informasi yang lainnya. Seperti itu Kang Anton, terima kasih sekali Bang Theo, sehat selalu abangku. Itu jadi intinya apa yang sampaikan teman-teman keren lah. Ya kita harapkan ini sering kita lakukan gitu. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Sebentar Pak, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Robin sama Pak Iwan bahwa keterbukaan informasi publik adalah sebagai ciri negara demokratis, Pak ya. Dan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang tujuannya yaitu untuk good government, Pak ya. Mudah-mudahan itu bisa diimplementasikan. Nah, mau ke Bang Theo dulu atau sekali saja Bang Theo ya, nanti ke yang lainnya ya, masih untuk balik kasih kesempatan. Silakan Bang Theo. Tadi ada dari LSM mengatakan bahwa ada namanya sebuah real estate membuat perumahan kan gitu. Kemudian ditanyakan audisi, nggak tahu lah, nggak jelas. Intinya saya mau nanya ke dinas tuh, kalau ada kita sebagai warga Cimahi tuan rumah, boleh kan orang berinvestasi? Boleh kan? Kita jangan nyalakan juga pengusaha, makanya kita harus bongkar ini. Kalau namanya saya sebagai pengusaha mau bikin perumahan, boleh Pak? Boleh. Oke, syaratnya ada? Berkenan dengan perizinan, kalau saya jadi pengusaha bikin perumahan, boleh? Boleh. Ya Pak, itu jadi kalau untuk perizinan seperti tadi juga dari Pak Mardi ya, dari Unjani, itu sebenarnya udah jelas Pak terbuka. Jadi Bapak bisa mendaftar di aplikasi SIMBG namanya Pak. Ya, Bapak lihat persyaratannya di situ ada, kemudian yang lengkap lah di situ ya. Oke, pertanyaannya mungkin, kalau saya tidak melengkapi perizinan, saya mungkin menanyanya ke Bapak Dinas. Ya. Kalau saya tidak melengkapi perizinan, ya, apa yang dilakukan? Perizinan itu memang udah ada standarnya Pak, persyaratannya udah jelas. Ya. Otomatis ketika misalkan persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat begitu ya, sesuai standarnya, tetap kita tidak berani mengeluarkan izin. Gitu. Oke, terus kalau perumahannya ternyata secara konkret nyata muncul apa tindakan dari pemerintah? Kan tidak muncul nih, perizinan nggak keluar, atau perumahannya nongol, perumahan udah jadi, baru kemudian kita kasak-kusuk, repot, kasihan pengusahanya. Kenapa lagi bikin fondasi? Kenapa tidak berhentikan saja? Persoalan utama di Kota Cimahi adalah apa? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Kita mau bikin aturan kayak gimana juga, kalau semuanya masa bodoh, percuma. Mending kita kesampingkan saja itu namanya. Kita bicara teori-teori, persoalan utama dari persoalan hukum ada apa? Penegakan hukum, dan ada kepastian hukum. Sampai tadi disinggung oleh anggota Dewan mengatakan bahwa backing. Siap nggak backing itu? Siap nggak? Kita akan membackup namanya dinas. Siap, kita warga Cimahi. Siapapun backingnya akan kita lawan. Siap, Ormas, kita akan lindungi. Jangan pernah kalah, Pak. Itu namanya prinsip hukum, equality before the law. Mau jenderal, mau apapun, jangan pernah takut. Bapak, kami lindungi, Pak. Jangan pernah takut. Kita akan ekspos segede-gedenya. Tindak setegas-tegasnya. Supaya kelihatan, Kota Cimahi kurang jimik. Kurang kedengar secara nasional bahwa coba kalau dengar Satpol PP menutup apa gitu kan asik, Cimahi Mall ditutup karena nggak bayar pajak kan asik. Kita kurang ngedengar kayak begitu. Jadi seolah Pak ASN-nya tuh melempem. Tapi guliran ke masyarakat bahwa ada namanya COVID, ada yang mau jualan. COVID itu jaga jarak, bukan ditutup tempat usaha. Pengen praktis amat, tutup aja sekian. Terus mereka makan apa? Tapi giliran kalau hal yang gede kayaknya kurang. Percaya apa? Kami backup Bapak. Siapapun oknumnya, mau jenderal apapun, kami ada di belakang Bapak. Itu saja. Izin moderator, ingin menambahkan. Silakan. Kang, ini kebetulan ya, biar tidak melebar juga. Di Kota Cimahi ya, saya sudah mengajukan kepada Bapak Wali Kota pada saat audiensi terakhir terkait saya mencikapi minimarket, tower dan perumahan, itu melakukan perubahan pada SOP dari penindakan pelanggaran di Satpol PP. Dikarenakan apa? Di kita SOP dari Satpol PP itu ribet kan, ya.
ada program yang memang itu harus ACC dulu kalau dia menindak. Jadi si Satpol PP itu akan menindak sesuatu ketika sudah ACC PU dan Sekda. Nah, makanya saya kemarin menekankan bahwa Pak Wali Kota kalau bisa rubah SOP Satpol PP dalam hal penindakan. Karena apa? Sebetulnya kalau dia Satpol PP itu sebagai penegak perda kan tidak perlu ada ACC lagi. Tidak perlu ada peng-ACC-an lagi. Nah, persoalannya adalah akang-akang juga mungkin pernah tahu ya ketika saya menutup Alfamart yang ada di Baros, saya dipanggil oleh siapa? Sampai saya komunikasi juga dengan Pak Wali Kota, ya. Nah, itulah yang menjadi cerminan perizinan di Kota Cimahi, Kang Teo. Dan semuanya, dan yakin dinas-dinas juga takut. Karena apa? Bahasa-bahasa punten ya, bahasa-bahasa dari dinas-dinas termasuk punten Sekda pada saat itu ya, kita tidak berdaya ketika sudah berbenturan dengan institusi lain. Nah, itu bahasa dari punten Pak Sekda ya. Padahal sebetulnya bukan berbenturan. Jangan sampai berbenturan betul, tetapi ketika penegakan aturan-aturan itu diseriuskan dan DPRD mengawasi pelaksanaan dari perda tersebut gitu ya, apakah dilaksanakan atau tidak, karena kan bukan DPRD yang harus menutup ya kan, ada instrumen lain seperti Satpol PP. Itulah yang tidak dijalankan oleh eksekutif ya. Kalau saya bicara dengan perizinan dari dulu saya sudah malas, karena apa? Beliau itu hanya menerima saja, bukan penentu. DPMPTSP itu hanya sebagai penerima resepsionis dalam izinan teh, karena mereka seperti itu. Dan sifatnya juga pasif. Ketika ada yang mengurus perizinan, baru dia urus. Kalau tidak ada, bodo amat. Nah itu, kalau akang-akang sebagai pengusaha mengurus perizinan, datang ke Pemkot baru dilayanin. Atau sekarang melalui aplikasi ya Kang ya, aplikasi dilayanin. Tapi kalau akang-akang enjoy, tidak usah, akang-akang mau ditagih izinnya. Karena tidak ada sifat yang saya menyarankan kepada Pemkot itu buatlah perizinan keliling seperti halnya SIM seperti apa. Nah itu Kang. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada DPRD, bisa enggak fungsi pengawasan DPRD itu dipertajam? Ya, waktu kemarin saya setuju dengan DPRD ya turut terjun ke lapangan untuk menertibkan menara telekomunikasi dan minimarket. Tetapi tong dia di ajang selfie atuh. Karena apa? Yang saya inginkan tindak lanjutnya. Karena apa? Kemarin Pak Wali Kota memberikan waktu 1 bulan kepada minimarket tidak berizin untuk mengurusi perizinannya. Saya selaku pelapor, ada laporan balik atau tembusan. Sampai mana sih prosesnya? Tidak ada. Ya, terus saya yakin tadi Pak Robin bilang bahwa mereka sekarang dalam tahap pengurusan perizinan. Oke, terus kumaha? Berarti masih kena boleh kan? Mereka mendirikan, mereka terus berusaha meskipun tanpa izin. Berarti perda di Kota Cimahi itu percuma ada. Dulu saya dengan Pak Theodorik Gultom pernah merevisi merancang memberikan masukan kepada DPRD perevisian undang-undang peraturan daerah nomor 1 2010 waktu sebelum revisi yang kedua ya Kang ya. Nah itu dan terrevisi. Nah maksud saya open dialog ini diadakan, outputnya adalah rekomendasi kepada DPRD dan Pemkot apa hasil dari audiensi ini, open dialog ini, apakah bisa DPRD mengkaji ulang aturan-aturan yang berkaitan dengan perizinan yang notabene sebetulnya terlalu lunak Kang ya. Karena tadi disebutkan oleh Pak Theodorik, bolehkah pengusaha berusaha boleh. Terus lamun ngurus perizinan kumaha? Terus ketika usaha itu sudah jalan, anggap aja membangun sesuatu ya. Terus seperti apa tindak lanjutnya? Itu tidak ada. Tidak ada Kang. Bahkan tower ya, kita segel ya. Besoknya udah lepas lagi. Dengan bahasa apa? Sudah ada koordinasi dengan Pemkot. Koordinasinya semacam apa sih? Koordinasi mengurus perizinan saja, hanya mendaftarkan, dapat resi, terus bisa jalan lagi, atau sampai tuntas?
Nah inilah Pak, semoga DPRD itu bisa lebih jeli lagi, ya Kang ya, dalam mengawasi kinerja dari eksekutif. Ya, terima kasih. Iya, baik Pak Fajar. Ya, mangga silakan Pak Pak Robin. Nanti ini bagaimana ketentuannya pengawasan DPRD terhadap pemerintah ke Bapak itu Pak. Sudah jam 4 ya. Saya setuju dan sepakat. Dari semua yang kita bicarakan ini terkait dengan perizinan, terkait dengan semua aturan-aturan yang ada, memang kuncinya itu di mana? Kuncinya itu di law enforcement, penegakan perdanya gitu loh. Banyak perda kita bikin juga, kalau penegakannya tidak berjalan, sama aja. Palingan juga nanti itu jadi bungkusan gorengan nantinya dipakai sama tukang jual gorengan gitu loh. Artinya apa? Di sini kita sependapat bagaimana caranya nanti kami dari DPRD akan membuatkan semacam rekomendasi atau apapun itu yang ditujukan kepada Pak Wali Kota, nanti dari Pak Wali Kota ke Sekda dan segala macam, agar kawan-kawan Satpol ini sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah ini benar-benar diberikan kewenangan yang seluas-luasnya. SOP-nya juga dipermudah. Jadi nantinya kita bikin perda itu ada manfaatnya gitu loh. Bukan dibikin langsung disimpan dalam laci gitu kan. Nah, itu yang kita bisa ambil dari pembicaraan pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kedua, saya juga ingin kepada Kang Yasa ya, Kang Yasa sebagai bagian hukum, sebagai suncang penyusun dan perancang peraturan daerah. Suncang memang itu nama, itu bahasa hukum, supaya sesegera mungkin kan itu dilakukan pendataan perda yang ada dan segala macam itu yang memang sudah tidak efektif, sudah tidak berlaku, supaya segera dicabut, dihilangkan dan segala macam. Kemudian membuat skala prioritas terkait dengan masalah OSS ini, masalah perizinan ini. Karena bagaimanapun juga semakin ke depan kita di Cimahi ini semakin berat ya, dengan luas wilayah hanya 42,44 km persegi. Saya pikir kita ini sudah tidak punya kesempatan yang sama dengan daerah-daerah lain yang lebih luas. Artinya bagaimana kebutuhan terhadap RTH, karena jujur saja kalau kita bicara RTH ini kan sebenarnya salah satu bagian untuk menjaga keseimbangan alam lingkungan. Kemudian masyarakat Cimahi banyak stres gitu loh. Mungkin dengan adanya taman-taman RTH yang tercukupi, jadi masyarakat Cimahi itu nanti bisa dari stres berubah menjadi humanis, bisa berubah menjadi gembira, ceria, seperti itu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dewan, satu lagi Pak Dewan ya. Satu lagi ya. Satu lagi saja, satu lagi. Satu lagi. Siapa coba? Atau yang belakang dulu, silakan. Silakan dulu. Satu lagi ya. Mohon maaf ini. Waktunya kebetulan ya agak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio dari OKK Ormas Briges DPW Kota Cimahi. Pertanyaan saya singkat aja. Apakah bisa membuat sampling menutup minimarket, Alfamart atau Indomart? Saya menyambung bahasa Kang Fajar tadi, karena sampai saat ini tidak terrealisasi dan tidak pernah ada sampling. Arek ditutup sopoe geus dibuka deui. Kan? Saya hanya menginginkan sampling ke Bapak Dinas, ke pihak dinas terkait, apakah bisa atau tidak membuat sampling untuk menutup minimarket yang ada di Kota Cimahi, terutama yang tidak berizin, walaupun mohon izin kata Bang Robin izinnya sedang proses. Sampai dengan sampling. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Iya, ada yang mau jawab? Dari dinas silakan Pak. Dari
izin Pak, saya mungkin akan berkoordinasi karena bukan kewenangan saya. Saya coba akan koordinasi dulu dengan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan itu ya. Paling itu aja. Terima kasih. Saya nambahin ya. Sebenarnya kan tadi sudah disampaikan oleh Kang Fajar bahwa terakhir itu kawan-kawan dari LSM Kompas itu melakukan penyegelan, kemudian waktu itu kawan-kawan itu diterima oleh Pak Wali Kota kalau tidak salah. Waktu itu masih Pak PLT dan sudah membahas melakukan pertemuan. Kemudian Pak Wali Kota Kang sudah mengundang kawan-kawan pengusaha-pengusaha daripada toko modern dan minimarket tersebut. Dan waktu itu saya juga dapat informasi. Waktu itu mereka diberi waktu 30 hari. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau bikin sampling nanti takutnya bertentangan dengan kebijakan yang sudah dibuat. Ya kan? Ya, artinya begini Kang Fajar. Artinya begini. Kantun ditanyakan, dituntut yang 30 hari itu sudah berapa yang sudah mendapatkan izin, berapa yang belum, terus yang untuk yang belum mau digimanain, daripada kita bikin sampling. Kalau ada yang melanggar, menurut saya di logika saya bukan diundang tapi ditindak. Makanya gini, makanya gini, gini. Bentar, sedikit. Bentar. Ini baru jatah saya ya. Tadi kan kawan kita, Kang Rio menyanyikan, bisa nggak kita bikin sampling satu, kita tutup kan gitu kan? Kalau saya pikir ke sana nantinya jadi kontraproduktif dengan apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan dari LSM Kompas. Karena kawan-kawan LSM Kompas sudah berhasil melakukan itu sampai akhirnya Pak Wali Kota sendiri yang mengundang kawan-kawan pengusaha tersebut dan diberi waktu 30 hari. Sekarang itu waktunya untuk menagih. Daripada kita melakukan sampling untuk nutup gitu loh. Artinya kita menghargai Wali Kota, kita menghargai Kang Fajar, kawan-kawan dari LSM Kompas. Seperti itu kan? Sehingga tinggal tanya lagi, kapan kawan-kawan itu mau nagih, mau nanya yang 30 hari itu hasilnya apa, progresnya apa, berapa yang akhirnya sudah dapatkan izin, terus kalau yang tidak mau digimanain, mau ditutup, monggo, itu kesepakatan bersama. Demikian, terima kasih. Jadi ada kesalahan diksi. Kalau menurut saya kekurang tepatan diksi. Aduh, ya, saya biasa orasi dulu. Ada kekurangan tepatan diksi yang pada saat Pak Wali Kota memanggil dari pengusaha-pengusaha. Kekurangan tepatan diksi apa? Pak Wali Kota membahasanya begini. Saya kasih 30 hari untuk mengurus perizinan. Lain nyelesaikan perizinan, Nah, eta anu salah. Jadi lamun ngurus mah menang resi cukup tak eta gitu. Nah, itulah kefatalan yang dibuat oleh Pemkot. Jadi izin Kang Fajar. Teman-teman izin. Ini ya bicara Indomaret memang asik juga kan gitu. Ya mungkin saya salah satu yang turun ke lapangan. Saur Kang Fajar mungkin salah satu yang selfie di lapangan lah gitu kan. Ya, saya terima kritikan itu. Tetapi kan mungkin teman saya juga belum tahu. 2-3 hari dari situ kita panggil teman-teman dinas, silakan Pak Am di sini ada, ya Pak Am ya. Kita panggil 3 hari itu dinas dan kita lakukan konfirmasi gitu. Dan sebetulnya apa yang langkah dengan Pak Wali Kota sama juga dilakukan oleh Komisi 1 pada saat itu. Cuma memang kita tidak di blow up, Pak. Kenapa tidak blow up? Karena saya ingin nagih hasilnya apa nanti. Dan kita sudah pegang hari ini. Memang tadi kesalahannya adalah Wali Kota itu bicaranya 30 hari itu memberikan waktu untuk mengurus izin, itu saja. Dan kami pun yang menagihnya itu, dan alhamdulillah hari ini saya pegang datanya. Makanya tadi saya bilang dari 110 Indomaret dan Alfamart semuanya sudah memproses. Itu yang memang sesuai dengan janji itu gitu. Tapi insya Allah kalau lihat nanti ke depan Pak Am, Pak teman-teman, kalau memang tadi ada teman-teman kemarin juga sama Alfamart dengan Indomaret, kita panggil Indomaret, salah satunya kelemahan mereka itu di franchise.
yang sulit untuk mengurus. Ya kita kayak eksekusi saja Pak, gitu. Saya akan berikan rekomendasi kalau yang franchise ini tidak mau mengurus, ya ataupun mengurus tidak diselesaikan, ya eksekusi saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan, Pak Robin, dan Pak Yasa, juga Pak Yamardi, Pak Agus. Dalam kesempatan ini sudah berkenan hadir. Ada beberapa catatan saya di sini, yaitu mengenai materi investasi labrak regulasi. Sebenarnya rekan-rekan banyak yang tidak terpuaskan, saya yakin itu. Tapi mudah-mudahan pada sesi lain, pada materi lain ini bisa tersampaikan. Karena waktu jualah yang memisahkan kita. Karena kebetulan Pak Dewan juga masih ada urusan, ada acara. Saya apresiasi atas kedatangan beliau. Dan mudah-mudahan dari hasil diskusi ini bisa menjadikan rekomendasi untuk nanti kita saling koreksi ya, saling koreksi. Maaf Pak, interupsi sebentar. Ya, kenapa? Jadi ini masalah investasi labrak regulasi ini udah selesai sampai sekarang udah. Maksudnya hari ini udah beres aja gitu. Iya. Jadi rekomendasi nanti Pak. Nah ini investasi labrak regulasi. Jadi kan kita dari tadi bahas nih. Jadi udah aja sekarang. Iya. Atau nanti ada sesi lagi untuk investasi labrak regulasi. Ya. Jadi kayak kan untuk episode ini ya sampai di sini nanti hasil dari obrolan-obrolan dari akang-akang, penyampaian-penyampaian dimasukkan ke bentuk berita acara, rekomendasi, dan itu menjadi PR Kang Robin ya untuk memanggil eksekutif apa saja yang harus dibenahi tadi ya. Gitu. Investasi labrak regulasi. Berarti nanti ada bahasan selanjutnya ya? Bahasan selanjutnya itu nanti di DPRD kan? Oh siap kan? Jadi kalau misalkan kayak tadi ini tidak solusinya nggak ada sih. Iya, nggak ada yang final. Ngambang, final. Di sini nggak ada yang final ya. Artinya masih ada kerjaan-kerjaan para ormas LSM itu untuk mengkritisi dan melakukan kontrol sosialnya itu ya. Yang penting kita satu semangat Pak. Bagaimana caranya supaya Cimahi ini sesuai dengan harapan kita ya, sesuai dengan Cimahi Kota Maju, agamis, berbudaya dan sejahtera. Sedikit saya memberikan ulasan terkait mengenai permasalahan tadi, yaitu adalah minimarket dalam peraturan perundang-undangan termasuk dengan pengertian toko modern. Peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang penataan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Supermarket, department store, hypermart ataupun grosir yang bentuk perkulakan, setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial. Wajib menghitungkan kondisi sosial masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional. Mengenai jarak antara minimarket dengan pasar tradisional, ini sudah disampaikan oleh Bang Robin tadi. Masalah zonasi Bang ya, masalah zonasi. Hal tersebut ini berkaitan dengan masalah perizinan pendirian toko modern itu sendiri. Nah ini regulasi ini yang harus kita benahi, regulasi ini yang kita awasi bersama. Ada beberapa catatan saya di sini, yaitu pertimbangannya yaitu dengan pendirian pasar modern itu, pertama adalah memperhitungkan kepadatan penduduk, kedua memperhitungkan perkembangan pemukiman baru, yang ketiga aksesibilitas wilayah, artinya arus lalu lintas, dan tiga dukungan ketersediaan infrastruktur disesuaikan dengan yang menjadi tata kota ya, pemerintah Kota Cimahi. Dan yang terakhir ada keberadaan pasar tradisional dalam tradisional dan warung toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut. Artinya ini harus diseimbangkan, jangan sampai tadi melebihi kuota yang ditentukan oleh peraturan daerah. Nah, juga sebagai sanksi daripada pelanggaran perda itu sendiri, ini adalah menjadi kewenangannya dari Satuan Pamong Praja Satpol PP. Tentunya ini dengan melakukan pengawasan daripada anggota legislatif, sehingga Pak Pajar tadi menekankan bagaimana cara menentukan atau memungsikan kembali sebaik-baiknya fungsi pengawasan daripada legislasi itu sendiri terhadap beberapa hal yang menjadi topik pembicaraan. Itu saja yang menjadi pembahasan. Sekali lagi
Mohon aplaus buat para panelis yang ada di depan. Juga terima kasih atas kesediaannya rekan-rekan yang sudah hadir. Sekali lagi, ini saya yakin tidak akan memuaskan rekan-rekan semua, tapi ini menjadi PR bagi kita semua agar kita lebih mengutamakan kontrol sosial terhadap baik penyelenggara pemerintah dari pemerintah daerah maupun juga legislatif. Demikian Kang Fajar, Pak Dewan, terima kasih atas kehadirannya, Pak Yoga, Pak Yamardi juga dari unsur akademik, Kang Iwan. Waktu jualah yang memisahkan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, rekan-rekan mungkin sedikit pengumuman ya. Pengumuman. Jadi kita di ajuan kita 11 COD, 11 episode COD. Hanya yang baru di ACC oleh Pemkot untuk 6 episode. Nah, jadi ada 11 topik yang dibicarakan. Nanti kita akan menyisir lagi siapa yang paling siap dari 11 itu, ya. Siapa yang paling siap? Berarti minggu depan, berarti episode kedua, siapa yang paling siap itu nanti akan kami japri ya. Mana siapa yang paling siap, sok beri masukan. Yang paling siap itu yang akan menjadi episode kedua. Supaya tepatnya netral, gimana kalau selanjutnya di Sate Marangi, setuju kan? Difasilitasinna, Kang Teo, difasilitasinna iya Kang. Nah, Sate Marangi, keren, Sate Marangi. Ya, nuhun.